Perkenalkan, nama saya Emrys Bagus Muafa dari kelompok 2. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Daya Kerja Hukum Perjanjian. Di sini ada 4 anggota. Yang pertama saya Emrys Bagus Muafa, yang kedua Afifuddin, yang ketiga Nelly Saadah, dan keempat Putri Amalia. Dan selanjutnya akan dibacakan materi oleh teman saya. Akibat hukum perjanjian. Akibat hukum perjanjian yang sah menurut pasal 1338 KUH Perdata adalah yang pertama, yaitu berlakunya sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, yang artinya pihak-pihak tersebut harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, maka dianggap sama dengan melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu, yaitu sanksi hukum. Jadi, barang siapa yang melanggar perjanjian, ia akan mendapatkan hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Yang kedua yaitu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Artinya, perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak tersebut, perjanjian itu tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Namun demikian, jika ingin menarik kembali atau membatalkan, harus memperoleh persetujuan pihak lain. Apabila ada alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Yang ketiga yaitu pelaksanaan dengan iktikat baik. Artinya pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma, kepatuhan, dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil. B. Daya kerja hukum perjanjian dan pengecualian pada pasal 1315 KUHP. Agar lebih memahami makna asas kebebasan berkontrak, perlu juga diketahui keberadaan dan sejarah perkembangan asas tersebut sejalan dengan perkembangan hukum perdata. Dalam perspektif sejarah hukum, asas kebebasan berkontrak dapat dilihat keberadaan dan perkembangannya mulai dari zaman Romawi, abad pertengahan, abad 5 Masehi, zaman Revolusi Prancis, dan abad 10 Masehi. 1. Pada zaman Romawi, sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwa salah satu peninggalan kultur yang sangat berharga yang diwariskan oleh kebudayaan klasik adalah hukum Romawi. 2. Pertengahan abad 5 Masehi. Pada abad ini, di bawah pengaruh hukum kanonik, asas-asas hukum perjanjian mengalami perkembangan yang sangat pesat. Abad XX Masehi, pergeseran tentang penerimaan asas kebebasan berkontrak telah mencapai dasarnya, terutama dalam tahun-tahun menjelang dan setelah Perang Dunia II. Untuk daya kerja perjanjian sendiri sebenarnya bersifat absolut dan bebas. Hal selaras dengan asas perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Ini berarti seseorang bebas untuk membuat perjanjian dan mengikatkan diri dengan siapapun, asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Tetapi asas kebebasan tersebut dibatasi oleh pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti dari ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Namun demikian, ketentuan itu dapat pengecualiannya sebagaimana diintrodusir dalam pasal 1317 KUH
hak perdata. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian atau kontrak untuk kepentingan pihak ketiga dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Yang ketiga yaitu kaitan pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Asas kepribadian yaitu pasal 1315 JO, pasal 1340 KUH Perdata, maknanya adalah perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian itu tidak boleh merugikan ataupun menguntungkan pihak ketiga kecuali dalam hal terjadi yang diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata. Asas kepribadian ini dalam outsourcing dapat dimaknai bahwa ada dua pihak, pengguna tenaga kerja atau user, mengadakan perjanjian dengan perusahaan penyedia tenaga kerja. Artinya, subjek perjanjian terdiri atas perusahaan user, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, dan tenaga kerja itu sendiri. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi, perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan itu dapat pengecualian sebagaimana diintrodusir dalam pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian atau kontrak untuk kepentingan pihak ketiga dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam pasal 1318 KUH Perdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli waris dan untuk orang-orang yang memperoleh hak. Jika dibandingkan kedua pasal itu, maka pasal 1317 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan pasal 1318 KUH Perdata untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli waris, dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya.